Selamat siang teman NRB TV. Kali ini kami kedatangan tamu, fungsionaris Golkar, DPP Pusat Golkar. Beliau sebagai pengacara, berprofesi sebagai pengacara dan mencalonkan diri menjadi caleg DPR RI Dapil 2 Sumatera Selatan. Untuk lebih jelasnya kita ngobrol sama narasumber kami. Selamat siang Bang Aga. Siang. Senang bisa dikunjungin studio kami NRB TV dan untuk kenal lebih dekat dengan teman NRB TV. Silakan disapa teman NRB TV, siapa nama dan apa jabatan. Selamat siang teman-teman NRB TV. Saya Agakan, SAMH, pekerjaan pengacara. Saya sekarang adalah caleg atau calon legislatif dari Partai Golkar, daerah pemilihan Sumsel 2 dengan nomor urut 6. Demikian itu aja dulu kali. Baik, Bang Aga. Iya. Kenapa mau mencalonkan anggota DPR RI Pusat? RI Pusat dia. Saya juga udah pernah di pengacara, Mas. Saya sering membela, saya tuntut ke daerah seluruh Indonesia, saya pernah. Dan saya lihat memang dengan menjadi legislatif ini saya bisa membuat perubahan lah. Bukan berarti saya udah pengacara juga benar ya, tapi dengan legislatif saya kira bisa membuat suatu kebijakan atau menjadi sesuatu lebih nyata ke rakyat atau tanah kalian saya sendiri. Dan saya rasa ini juga saya kembali ke tanah kalian saya Sumsel. Karena selama ini saya berdua atau bekerja di Jakarta, Mas. Oh, oke. Jadi saya kuliah, kerja, ikut OC Kaligis dulu, Iya. ke kantor, saya Iya. gabung sama Partai Golkar. Saya belum pernah pensiunkan ke Palembang, Sumsel. Oh, Dan kan saya dulu kan dari SD sampai SMA di Sumsel. oke. Kuliah aja di Jakarta Iya. dan bekerja di Jakarta. Iya. Nah, itu gimana tuh? Dapilnya dapil Palembang. Enggak, Sumsel. Sumsel 2. Nah, Bang Aga sendiri bekerja di Jakarta, berprofesi pengacara di Jakarta. Bagaimana katakanlah Bang Aga sendiri bisa dikenal sama masyarakat di sana gitu? Ya karena saya memang keluarga besar saya banyak di sana, Mas. Oh, oke. Dan saya kan SMA di sana, jadi banyak teman-teman mendukung saya lah, coba kembali. Dan Ya. saya sudah setahun yang lalu Ya, sudah melakukan roadshow lah oke. ke beberapa daerah pemilihan saya. Dan saya memang turun sendiri, saya nggak pakai orang-orang pun, saya turun sampai ke akar rumput ya. Dan di situ saya makin tertantang lah saya. Kenapa? Ya, Banyak hal-hal yang harus kita lebih fasilitasi ke daerah tersebut agar pemerataan atau membuat masyarakat Sumsel lebih makmur itu ya. bisa terjadi dengan cepat. Karena masih banyak hal-hal yang dari pusat belum bisa diterapkan ke mereka. Masalahnya di mana tuh, Bang? Saya nggak tahu, mungkin kalau saya bilang itu mungkin karena legislator sebelum saya atau apa itu belum menyentuh ke sana. Karena saya hal-hal yang sepele aja seperti kartu prakerja. Zaman itu kan sebenarnya sangat gampang dimanfaatkan oleh pemuda-pemuda pengangguran pada waktu pandemi. Ya. Di daerah pemuda saya lihat juga kan apa tuh pekerja Pak, sampai saya tanya. Karena kan pemuda itu usia produktif 30-40 boleh mengajukan dengan internet, handphone, foto KTP akan keluar terus dapat bantuan langsung. Iya. Mereka nggak tahu, padahal mereka mainnya Android juga. Iya. Nah mungkin kayak hal-hal itu sudah saya lebih edukasi kali ya. Agar mereka lebih cepat memahami kebijakan pusat. Dan fungsi dari legislatif itu kan memang saya menampung juga mendengarkan aspirasi. Benar. Ya. Mungkin ya itu karena kurang turun dari sebelum saya. Oh, sosialisasi kali ya. Perlu lebih dalam. Ya, waktu dulu karena pejabat daerah Iya. lebih mementingkan program yang lain. Karena kan kadang-kadang kita tahu Mas, kalau program ini saya dibuat, Iya. kalau pasti atau anak daerah bukan dari partai tersebut nggak jalan lah. Biasa itu, tapi kan mudah-mudahan kalau ini program yang baik, saya rasa bisa tuh kita fasilitas dengan baik dan benar. Karena itu tidak menyangkut partai apapun, yang penting
kita selaku masyarakat yang mewakili Sumsel Iya. yang punya hubungan batin yang lain kan akan beda. Kita berjuang buat orang kita sendiri kan seperti itu. Baik. Bang Aga, terkait pencalonan ini, tentunya kan butuh, kalau saya membaginya ada 3. Pertama keterkenalan, 2 peluru atau cuan gitu ya. Yang ketiga terkait dengan partainya sendiri, mendukung apa tidak atau mensupport secara masif gitu. Nah dari ketiga ini menurut saya, abang sudah cukup itu. Kalau prinsip saya dalam hidup, kalau udah saya maju, saya yakin saya udah berpersiapan. Walaupun dari ketiga-tiganya tuh ada satu poin saya belum penuh 100%. Tapi saya yakin dengan menutupi hal-hal yang kurang, saya bisa maju. Dan keterkenalan mungkin saya bisa masuk melalui keluarga besar saya yang memang asli sana. Kalau cuan berjalan keras, kata orang-orang kadang-kadang saya kemarin ketemu sama teman nama saya, rumah ini, gua spot ini di daerah kampung gua. Nah, gitu. Kan teman-teman laki saya nggak tahu ketemu. Iya. Bandara saya pulang dari sosial saya ketemu lagi. Kayak nih, baru bagi kawasan, nah, kan kita nggak tahu rezeki itu. Dari- Iya, mengalir aja. Tapi memang ada persiapan, nggak mungkin kalau nggak ada persiapan sama sekali. Iya. Iya. Bullshit banget tuh, minimal ada lah. Iya. Iya. Seperempat atau setengahnya lah bensin kita jalan. Karena kalau pas dari dana itu. Terkait dengan partai? Kalau pada kita kan memang di screening itu mas, kalau udah lewat di CS, CCT, pasti bisa support masih. support. Tapi kan daerahnya kadang-kadang. Kalau pusat support, kadang-kadang di DPD sama DPD kurang. Tapi memang kita harus berjuang sendiri. Tapi kalau dengan kebijakan politik kemarin Indonesia koalisi maju, Iya. saya yakin Golkar makin Solid ya. Kuat. solid, ya. Baik. Bang Aga sendiri kan pasti punya program-program ya di Dapil. Terus sudah mendengar aspirasi, tentunya punya program yang akan dijalankan jika nanti Bang Aga sendiri terpilih menjadi anggota DPR. Apa sih programnya yang dijual? Bu, kalau saya jadi banyak ya mas. Tadi Yang sih, konkret aja deh. yang Kalau saya banyak tanya kok yang satu konkret aja. Tadi fasilitas kesehatan itu akan lebih saya tunjang. Oke, kesehatan. Kesehatan bisa minimal saya tingkatkan di sekarang. Oke. Puskesmas minimal ada operasi, ada itu dokter di lapas. Terus kasih ambulan, kan untuk mobilisasi. Ya, Yang kedua ke pendidikan. pendidikan. Ya, itu Apa kan yang bisa saya buat? akan bikin dari tim Baraga saya ini kan searching anak-anak yang berprestasi, Ya. saya akan bantu beasiswa. Kalau pemerintah ngasih, saya pun kasih. Oke. Apalagi mereka anak muda yang kreatif, Ya. milenial yang punya, yang bisa kita modalin UKM, kita fasilitasi. Karena saya banyak hal-hal yang bisa diangkat dari daerah Sumsel ini. Oke. Karena banyak pemuda-pemuda Sumsel yang belum kita ekspos. Oke. Apalagi yang ketiga, Kesehatan, pendidikan. Terus yang ketiga? mungkin kalau dari sisi perekonomian saya akan coba ya bikin kayak pelatihan-pelatihan yang misalnya kayak Mas ya, orang media saya bikin suruh mereka bikin bagaimana membuat konten kreatif, Industri jadi kreatif ya. kreatif bukan main Facebook atau ngajarin orang bikin kreatif gimana cara ketik yang benar, Oke. terus bagaimana menjual bisa pempek lah kalau pada bilang kan. Iya. Itu kita buat dong, orang kita buat misalnya pemilihan video kreatif yang paling top sesumsel, kan itu bagus. Mereka nggak susah, 1 menit yang keren, bikin hadiah. Itu kan penjual sebenarnya. Dari sisi kreativitas mereka, ya itu belum saya lihat yang ada di Sumsel ini. Bukan anak muda lah. Belum menggeliat ya kayak yang Iya, harus saya pancing dari sisi situ. Padahal kalau mereka pada pegang Android, ya. sampai Papua pun udah ada internet kan. Sekarang saya rasa Sumsel sekarang Papua. Ah iya. Baik. Terkait ini Bang Aga, ini kan sudah berjalan ya kampanye ya. Terus Pilpres juga sudah mulai dengan kampanye, pileknya juga. Menurut Bang Aga sendiri nih caleg DPR RI, pesta demokrasi kita akan berjalan aman dan lancar nggak Bang? Pasti aman dan lancar. Nah kita udah berapa kali kan belajar gini. Baru kali ini bisa mentak, biasanya ada jeda-jeda. Dan versi saya sangat terus aman. Dan calon-calon yang maju pun calon-calon yang sudah sangat
sangat mengerti apa itu demokrasi, Mas. Yang penting mereka legowo kalah, saling ini jangan pakai, ya dan sampai dibawa ke rumah, jangan baperan dulu kata Prabowo itu. Ya. Udah banyak contoh, kayak Prabowo sama Jokowi kemarin kan gitu. Ya. Malah mereka bersatu membangun Indonesia. Sebenarnya yang bertarung ini sebenarnya presiden aja. Calon capres semuanya. Kalau pileg ini sudah menjadi kayak putaran wajib alam aja. Cari-cari yang mana terseleksi dia akan menang. Yang mana mereka mendapat hati di masyarakat mereka menang. Kadang-kadang nggak perlu cuan banyak tapi kalau terkenal kayak sebagai artis aja menang. Ya. Kayak saya ini kadang harus berjuang sama kelawat takdir. Oh, oke. Ya. Oke, jadi menurut kacamatanya Bang Aga bahwa pesta demokrasi akan berjalan aman, lancar, jurdil, seperti itu ya Bang? Iya. Selama ya masyarakat Indonesia dikasih pendidikan yang baik dan ekonominya perutnya kenyang lah mas. Sekarang kita nggak terlalu krisis banget. Terkait edukasi politik kepada masyarakat atau anak-anak muda sekarang yang memang saya melihat ya, anak-anak muda sekarang tuh udah menggeliat politik ya, udah pengen belajar ya meskipun masih perlu bimbingan ya dari senior-seniornya. Pertama banyak sekali, sekarang kan sudah ada nih partai yang didominasi anak muda, katakanlah seperti itu. Nah artinya di situ kita bisa melihat ya bahwa politik itu anak-anak muda tentunya Gen Z, milenial itu udah melek gitu. Nah menurut abang sendiri yang terkait dengan Gen Z, tentunya abang kan Gen Z nih kayaknya, millennials nih kayaknya pemilihnya, atau food voters gitu ya, first voters misalnya. Nah itu gimana tuh dengan anak-anak muda sekarang yang menggeliat atau sadar berpolitik, itu gimana menurut Bang Aga? Ada fenomena apa sekarang? Iya. Itu kemana-mana emang saatnya nih mas, bukan di Indonesia aja. Di kalau nggak salah di Asia sudah ada Thailand, itu Perdana Menterinya tuh usianya 40 berapa, 3 atau 4. Itu memang udah saatnya milenial bersaing ini. Kenapa? Mungkin karena perputaran zaman gitu ya. Jadi milenial lebih cepat mengerti dan mereka lebih cepat care terhadap negara. Oh kalau kayak ini gue ngambil ini, mereka kayak gini. Jadi mereka lebih tahu bagaimana bersikap dalam politik. Kalau dulu kan enggak. Yeah. Kita dulu 32 tahun benar-benar dibuatnya gitu. Ya. Generasi saya ini bilang enggak milenial tapi di atas milenial. Karena saya 97. Ya. Bagaimana saya merasakan reformasi zaman Soeharto. Ya. Bagaimana kami tahu bagaimana kami dibekam secara komunikasi, tidak ada kebebasan berdemokrasi kami itu. Ya. Jadi saat kami bebas masih belajar. Ya. Terus ketemu dengan sebenarnya sudah siap mapan dengan teknologi yang sekarang mereka siap dan mereka bakal bisa mengambil kepemilikan di Indonesia ini mungkin 5 tahun 10 tahun ke depan udah milenial, udah gak akan laku lagi. Kayak saya mungkin nanti cuma sekali pilih tidak bisa saya mungkin mundur karena milenial di stop bahkan misalnya. Kayak contoh beberapa contoh di Golkar aja tuh ada 4 atau 5 orang bupati sekarang. Muda-muda semua. Iya. Bukan dia dari generasi enggak emang itu. Udah zamannya. Artinya memang mereka secara kompetensi juga bisa dibilang ini ya apa cocok gitu ya. Iya, kan mereka pengalaman. Kalau misalnya dari mahasiswa mereka udah jadi PM misalnya. Presiden mahasiswa keluar jadi apalagi di KNPI ada gitu. Ada ini. Jadi saya rasa udah cukup. Pengkaderisasi menjadi pemimpin itu bukan langsung gitu enggak. Pasti mereka dari jenjang kayak KNPI, HIPMI, baru mereka. Matang akan berorganisasi ya. Iya. Terjun di organisasi. Untungnya kita zaman Pak Asparuh meninggalkan yang bagusnya itu organisasi itu banyak di Pak Asparuh. Contoh kayak Ormas Kader, ada PP, ada ANTI, semua itu mesin yang matang organisasi bagi anak muda kan. Ya. Kalau ada Jakarta udah tahu semua bagaimana organisasi benar-benar. Nggak ada lagi dulu hebatnya masuk klub mobil kan. Kalau generasi iya yang 90-an ya. Iya benar. Terus sekarang mereka nggak HIPMI. Iya. Organisasi ada lagi ternyata kita ada Lemnas ada apa. Iya. Lebih terbuka. Kasih aja keuntungan di tinggal swasta itu aja. Oke. Ya, kalau saya dulu memilih Golkar karena Golkar juga memiliki paradigma yang baru kan. Tapi meninggalkan bukan pasti kekuasaan negara lagi. Dan memang orang-orang Golkar itu matang ya, baik itu partainya sendiri, orang-orang di dalamnya dalam berpolitik.
Dan juga partainya juga udah istilahnya paling kuat ya. Paling tua ya. Dulu kan hanya 3 ya, P3, PDI sama Golkar gitu. Yang lain relatif baru semua. Nah, terkait ini lagi nih Bang. Abang sendiri yang caleg gitu ya. Eh khususnya di dapil Abang nih. Khususnya di dapil Abang. Abang sudah turun tadi sudah dijelaskan, turun ke bawah ya. Melihat potensi-potensi masyarakat di dapil Abang, apa sih kekurangan, kelebihan ya Bang, udah dilihat. Nah, Abang sendiri ya, Abang sendiri nih ketika nanti memang akan menjalankan tugas dan terpilih, yang pertama kali Abang datangin siapa Bang? Pasti ibu saya. Habis itu baru saya kembali ke daerah pemilih saya yang menurut saya memang mereka militan ke saya beberapa kan. Itu mungkin saya lakukan cari program-program buat yang nyata ke mereka tadi, kesehatan sama mungkin lebih ke fokus yang menyatu ke kehidupan mereka sehari kayak MCK. Itu kan dari semua saya udah nggak cocok lagi kalau dengan itu. Bikin MCK yang benar-benar manusiawi itu aja. Lain baru kita bicarakan kan dengan pemerintah daerahnya gimana, jangan saya tabrak kan nggak boleh. Ada namanya itu APBN, ada APBD, itu harus kita bisa harus kita sinkronin, jangan sampai tabrakan gitu. Karena kalau ditabrakan jadi nggak jalan pembangunan. Jadi sebagai sektor itu juga dulu melobi, melihat kekosongan itu dengan cuma pintar gitu anggaran. Itu pesan-pesan setia saya dulu di Golkar. Oh, oke. Jadi seandainya nanti memang itu orang tua dulu didatangkan ke orang tua ya. Karena ibu saya tuh dulu saya pertama kali itu caleg. Saya kan di Golkar sebenarnya udah 20 tahun. Ya cukup matang lah Bang. Saya dulu awal nggak mau. Saya fokus di bidang hukum aja. Iya. Saya sini ibu saya ngomong, kamu coba ya. Dari sana, dari lawyer, kata ibu, kayak kamu dari lawyer, begitu lawyer posisinya, sudah orang salah lah. Saya ikutin ibu saya, nggak kaget terus saya kok lu jawab ya. Lain ada kesempatan nggak mau. Namanya ibu, cobain. Oh, jadi memang orang terdekat adalah ibunda dari Bang Aga sendiri ya, untuk bisa mengizinkan dan. Mana dia bukan tuh. Kamu nyari ngapain kamu di partai bolak-balik. Balik pada mama ini pengen saya udah. Dia majalah itu bapak saya balik. Saya langsung bikin promo saya gitu. Karena saya dari zaman saya ini kan tuh bekas caleg setelah kantor. Dari zaman itu saya udah ada kesempatan tuh. Jadi saya nggak tertarik. Saat ibu saya ngasih perintah mau nggak mau mas. Itu kan ya baik kita ibu kita ya gitu. Iya. Nah, apa sih yang udah dilakukan Bang Aga sendiri? Tadi memang udah terjun tuh ngapain aja? Coba dong cerita ke teman NRB TV. Ya kalau dia tentu kalau orang biasanya dangdutan, saya udah nggak lagi saya. Oh, udah beda ya? Saya lebih ke kampanye dialogis itu saya ke kumpul ke Pak Desa di. Saya bareng-bareng ngopi bareng, saya bawain oleh-oleh, kayak sembako, bisu saya cerita-cerita itu biasa. Ngobrol-ngobrol aja, sharing-sharing. Paling kayak dulu ada yang minta apa, sumbang saya kan kampung tuh rebana, kita kasih, nanti masih ada kan mereka main rebana. Ibu-ibu pengajian gitu ya? Bisu nanti ada sebelum jago poli, kita sumbang set poli itu. Pernah saya kampung Pempego mereka minta minyak goreng, saya bawa minyak goreng lagi karena minyak goreng susah banget. Karena harus sepeda di kampung saya. Tapi jadi susah banget. Karena mungkin tadi ya istilahnya, padahal komunikasi udah banyak sih, tapi mungkin apa ya sebenarnya? Antara kampung dan kota itu pasti ada jarak tuh saya. Oh gitu. Ya itu harus kita dekatkan lagi ya. Padahal itu udah dari syukur. Logika saya. Secara infrastruktur tuh dapilnya Abang sudah, Palembang sudah oke ya. Ada beberapa mungkin enggak ya. Ya. Tapi masih bisa kita pakai hitungan jam. Satu hari kita udah bisa ke dapil saya tuh. Karena saya kan sekitar 12 kabupaten.
12 kabupaten. Dan itu Sudah saya kabupaten kunjungi suatu, paling tinggal 3. 12 itu. Iya. Dari sekian 12 itu menurut Abang yang paling memang harus dibenahin secara infrastruktur, ekonominya, apanya. Ya ada daerah, gue saya sebutkan nanti bupati dia marah. Ah. Tapi saya ada beberapa. Ada beberapa. Ya. Kayak, ya Pak kalau saya sendiri itu MCK di pinggir sungai itu. Dengan di kota udah kalian pakai plastik. Dengan dia langsung bilang, padahal itu udah ada CK dari pemerintahnya, pasar bagus, Iya, iya. dia langsung buang. Hal kayak itu kan bisa menjadi penyakit sebenarnya. Iya, iya, iya. Nah, Bang, orang yang mencaleg atau jadi caleg itu kebanyakan itu udah biasa tuh per 5 tahun ngomong begini, ngomong begitu, ngomong begini, janji-janji katanya dalam tanda kutip janji-janji surga lah kalau orang bilang. PHP. PHP anak sekarang tuh PHP. Bagaimana dengan Bang Aga sendiri? Kalau saya sering jawab, saya kan orang Palembang sendiri. Kalau kata orang jembat itunya, ternyata nggak mungkin saya mau menipu warga saya sendiri. Dengan saya lahir di sana, mati pun mau di sana. Saya kan ingin membuat nama harum saya juga. Saya menjadi legislatif ini hanya karena terpanggil untuk membuat itu dan memang arahan dari ibu saya. Dan saya berjanji semua, kalau diketahui semua yang saya lakukan nanti untuk buat dapil saya. Saya tidak akan mau kapal dari lain dapil saya akan saya utamakan. Yang saya bilang pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. 3 hal itu yang saya buat. Masa ini grafik yang naik nggak pas saya udah dari lebih di sana. Kenapa gitu? Grafik yang naik yang minimal dengan saya pegang dikit 5% boleh lah. Bagi ekonomi di Palembang daerah saya itu paling hebat semua. Ada daerah durian, jeruk, kopi, ada yang dari tambang batubara. Secara ekonomi cukup ini ya kalau dilihat ya. Mungkin kurang komunikasi sekarang. Oh, oke. Kalau legislator terus orang yang bisa tahu melobi pas momennya ya kayak main perang juga mas. Ada strategi yang bisa di kalau cuma ngamuk gebrak-gebrak. iya kan apa makin masuk kan kita apa apalagi anak milenial Iya. dia nggak bawa jadi pasti apa yang dibawa apa yang dijadikan dia pikir Benar kan. milenial siapa yang penting dia nyantai nggak diganggu tapi kalau mereka ikut berpolitik 50-60% mereka. Sekarang ya. Apalagi kalau sebesar saya agak besar di 40-an. Berarti itu kalau 40%, berarti Abang harus 30. bisa 30%-an ngambil dari suara mereka. Kan sekarang kabarnya juga first voters ya. Terbuka. Sistem terbuka tuh. Enggak, pemilih yang pertama kali ini banyak juga nih, yang 17. Oh iya. Pemilih pertama kali. Iya, yang pertama kali nyoblos. Kadang-kadang mereka dulu cuek. Sekarang mereka banyak lebih tahu dengan era digital sekarang. Nah, sampai pernah saya di kontributor saya ditanya benar-benar udah detail. Oke, dua sih banyak. Oke. Jadi nggak sembarang kalau kan, datang ke saya dong bawa beras, kalau ini jangan udah. Nggak, kalau bisa datang ke kami membuat program yang benar Pak mengenai UMKM terus malah mereka Pak kita mau jadi startup saya bilang bahasa startup itu udah oke saya bilang kan. Di situ saya lihat kalau memang ada juga yang bisa kita lakukan. Seperti itu Bang ya. Baik Bang. Ya. Kalau saya boleh simpulkan ya. Tujuan Abang masuk DPR, caleg DPR sudah clear di situ. Keluarga mendukung, apalagi ya Bang Aga sendiri putra daerah ya. Terus programnya yang akan dimajukan 3 program yang memang menyentuh masyarakat sana, dapil sananya Abang gitu ya. Untuk menutup rangkaian obrolan kita ini Bang, apa yang Abang bisa yakinkan ke pemilih di dapil Abang dan juga teman-teman NRB TV yang menonton ini bisa tahu gitu Bang Aga itu emang keren gitu. Kalau PD nggak boleh juga kali di Palembang. Saya bilang, kalau saya cuma menjual ini
Apa coba kira-kira? Kenali saya, pahami latar belakang saya, kenapa saya mau maju DPR RI. Mungkin udah cukup lama. Ya saya dulu seorang lawyer lah. Saya pun karena masih seorang lawyer. Saya mau meninggalkan lawyer ini karena saya tahu saya mau berjuang buat rakyat Palembang aja. Kalaupun saya mau ke dunia luar, mungkin saya masih bisa. Dan saya dulu udah 10 tahunan, 20 tahunan di Golkar baru kali saya maju. Dulu pun untuk menjadi calon wali kota pun saya nggak pernah mau. Dan sekarang saya lihat memang harus perubahan itu dilakukan sama orang-orang yang baru dan masih berjiwa muda. Terima kasih Bang Aga sudah sharing-sharing di podcast Satsat NRB TV. Semoga kita bisa jumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih Pak. Itulah tadi teman NRB TV sharing-sharing atau ngobrol bareng dengan Bang Aga, seorang fungsionaris DPP Golkar dan juga caleg DPR RI Dapil 2 Sumatera Selatan. Untuk bisa lebih silakan, beliau ada IG-nya, ada media sosialnya. Kalian bisa sapa-sapa beliau untuk di Dapil 2 Sumsel. Terima kasih. Selamat siang.